Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar meresmikan Sekretariat Bersama atau Sekber Gerindra PKB di Jalan Mangunsarkoro, Menteng, Jakarta Pusat. Peresmian Sekber ini merupakan bagian dari program dan komitmen bersama koalisi Gerindra PKB. Partai Gerindra dan PKB meresmikan Sekretariat Bersama atau Sekber di Jalan Mangunsarkoro nomor 1 Menteng, Jakarta Pusat. Sejumlah kader internal baik dari Gerindra maupun PKB hadir dalam peresmian ini. Peresmian Sekber ini merupakan bagian dari program dan komitmen bersama antara koalisi Gerindra dan PKB. Menurut Prabowo Subianto, Ketua Umum Gerindra, kerjasama politik ini juga sudah diputuskan dan disepakati bersama beberapa waktu lalu. Juga ada pemotongan tumpung sebelumnya. Sementara itu, menurut Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Sekber ini merupakan kerjasama PKB dan Gerindra untuk Indonesia maju lebih baik. Kita resmi membuka Sekretariat Bersama Gerindra PKB sebagai wujud pelaksanaan implementasi dari kerjasama politik yang sudah kita putuskan dan kita sepakati bersama beberapa bulan lalu di Sentul. Dengan peresmian ini, kerjasama PKB Gerindra untuk Indonesia yang sejahtera terwujud. PKB dan Gerindra saling percaya adalah kekuatan yang bisa diamanati untuk menata Indonesia menjadi lebih baik, melanjutkan kesuksesan yang ada dan melompat lebih maju lagi di masa yang akan datang. Sebelumnya Gerindra dan PKB juga sudah menyatakan sikap untuk berkoalisi dalam Pilpres 2024. Dari Jakarta, Gina Vita, Budiman, TV One mengabarkan. Partai Gerindra dan PKB bergerak lebih maju dalam menyongsong Pilpres 2024 dengan meresmikan kantor sekretariat bersama atau Sekber Gerindra PKB di Jakarta hari ini. Sejauh mana pengaruh berdirinya sekretariat bersama itu terhadap potensi kemenangan Prabowo Caimin di pemilu nanti? Bagaimana pula peluang pasangan Prabowo dan Muhaimin Iskandar ini untuk peluangnya dipasangkan di 2024? Nah, untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami ada Ketua DPP PKB, ada Bang Daniel Johan dan juga pakar politik Burhanuddin Muhtadi. Selamat sore Bapak-bapak. Saya ingin ke Bang Daniel dulu. Bang Daniel Johan, ini langkah baru dari koalisi Gerindra PKB, bikin Sekber. Ini fungsinya untuk apa sebenarnya nih? Ya, makasih. Tentu pertama kita bersyukur ya hari ini akhirnya setelah masing-masing sibuk dengan persoalan teknis, kita berhasil melalui sekretariat bersama Gerindra dan PKB. Tentu ini akan menjadi rumah perjuangan kami bersama, baik untuk merumuskan visi-visi dan program perjuangan ke depan, termasuk untuk bergerak bersama, melakukan konsolidasi, bukan hanya di tingkat pusat, tetapi juga di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten, bahkan di tingkat kecamatan. Jadi dengan demikian, kita berharap kebersamaan, kesolidan antara kedua partai itu semakin kuat. Demikian, Mas. Jadi dengan adanya Sekber ini apakah menutup peluang masuknya partai lain? Oh enggak, kita tetap terbuka dengan seluruh partai dan ya komunikasi dengan semua partai juga tetap dilakukan dengan baik. Oke, Sekbernya udah di pusat, konsolidasi ke seluruh daerah nantinya. Kapan kemudian akan menentukan capres-cawapres kalau begitu? Penentuan capres-cawapres tergantung dari kedua ketua umum. Komunikasinya gimana? Dari Caimin misalnya kan sudah berkali-kali ingin memastikan bahwa ayo tentukan siapa cawapresnya dari Prabowo ini dan juga pengen untuk disandingkan dengan Prabowo Subianto. Apakah peluang itu masih terbuka? Masih, artinya sejauh ini sesuai dengan hasil deklarasi bahwa untuk penentuan capres-cawapres akan ditentukan menjadi hak prerogatif kedua ketua umum. Sejauh ini masing-masing ya belum ada calon lain selain ketua umumnya masing-masing, baik Pak Prabowo maupun Caimin.
Oke. Baik, Bang Burhanuddin Muhtadi, tidak ada calon lain selain Prabowo dan juga Muhaimin Iskandar, tapi belum ada pengumuman resmi dari Gerindra maupun PKB mengenai pasangan yang akan diusung. Analisanya bagaimana Bang Burhan? Ya, pertama pembentukan sekber antara Gerindra dan PKB ini satu langkah maju. Karena sebelumnya baru dideklarasikan komitmen untuk kerjasama politik antara kedua partai, tetapi follow up-nya itu baru kita bisa rasakan terutama sejak sekber antara kedua partai ini didirikan. Jadi buat saya ini adalah satu komitmen yang lebih kelihatan bahwa kedua partai ini menjalin platform kerjasama politik jelang 2024, tetapi memang masih ada yang kurang. Jadi ibarat sayur ini, garamnya ini perlu ditambahkan ini Mas Daniel, yaitu siapa capres-cawapres yang disepakati oleh Gerindra dan PKB. Nah, menurut saya penentuan capres-cawapres ini memang sangat berkaitan dengan satu timing, yang kedua adalah strategi politik. Jadi saya bisa mengerti mengapa Gerindra dan PKB belum menentukan capres-cawapresnya, karena sejauh ini tidak ada capres yang sudah dideklarasikan secara resmi oleh partai lain yang memenuhi syarat presidensial threshold. Misalnya Anies Baswedan disebut oleh Nasdem. Nasdem itu baru punya setengah tiket. Jadi belum bisa disebut Nasdem sudah punya capres resmi karena belum cukup memenuhi presidensial threshold. Sementara Gerindra dan PKB itu sudah memenuhi ambang batas pencalonan presiden. Tetapi karena belum ada satupun nama yang secara resmi diusung oleh partai yang memenuhi syarat PT, maka secara strategi politik mungkin saja Gerindra dan PKB menunggu calon lain untuk dideklarasikan sehingga kedua partai ini bisa memetakan langkah tepat untuk merespon calon lain. Jadi ini ibarat saling menunggu antara partai-partai siapa capres-cawapres. Kalau misalnya lebih awal dideklarasikan, takut pasangan yang dideklarasikan tersebut akan dibaca manuvernya, begitu. Ya, Mas Burhan, kira-kira partai lain itu siapa kira-kira yang paling tidak akan bisa selaras dengan Gerindra dan PKB? Tapi dijawabnya nanti, bisa jeda.